Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hasamal ahsaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Nahmaduhu nahwa hamdihi wa nashkuru nahwa syukrihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usiku wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta yang telah memberi hidayah iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini jutaan orang yang mengumandangkan takbir Allahu Akbar. Teriakan takbir kita merupakan puncak penghambaan kita kepada Allah. Di sini kita berkumpul bersimpu di hadapan Allah yang tak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, orang tua dengan anak, rakyat dengan pemerintah, orang kaya dengan orang miskin. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan hanyalah takwa dan kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai di akhir zaman. Salawat merupakan salah satu perintah mulia dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ia berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya Rasulullah, kami rindu kepadamu. Kami yang banyak dosa ini berharap bisa menatap wajah muliamu. Kami yang penuh noda ini ingin berada di dekatmu, mendengar suaramu, merasakan kelembutan cintamu. Ya Rasulullah, engkau menangis untuk kami jauh sebelum kami lahir. Engkau memohon ampun untuk kami jauh sebelum kami ada. Engkau merintih di malam-malam panjang demi umat yang tahu, yang belum pernah kau temui. Tapi kami sering melupakanmu, kami sering lalai dengan ajaranmu. Bahkan kami sering lebih mencintai dunia daripada jalanmu. Ya Allah, jadikan kami bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan bagaikan tamu selama sebulan lamanya. Tak terasa Ramadan telah pergi, bulan penuh keberkahan, bulan yang setiap detiknya penuh dengan rahmat, bulan di mana pintu-pintu ampunan terbuka lebar,
hari kini telah meninggalkan kita semua dengan membawa amal ibadah, amal kebaikan dan amal buruk kita, dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Namun celakalah orang-orang munafik. Mereka berjanji akan mengisi setiap detiknya dengan ibadah, berjanji akan memperbaiki diri, berjanji akan menjadikan Ramadan istimewa dan terbaik. Tetapi dengan santai mereka mengingkari janjinya. Di mulut mereka berkata, bulan Ramadan adalah bulan suci dan bulan ampunan, tapi tidak mensucikan dirinya. Mereka berkata bulan Ramadan adalah bulan istimewa, tapi perlakuannya tidak ada yang istimewa. Bahkan Al-Quran nyaris tak tersentuh. Mereka saat sentuh Al-Quran hanya dibaca sekilas, dibandingkan membaca pesan di HP berjam-jam lamanya. Mereka tak banyak dipakai beribadah karena sibuk menumpuk harta dunia. Setelah harta menumpuk, mereka pun tak banyak bersedekah karena khawatir tak cukup untuk belanja di hari raya. Akhirnya Ramadan telah pergi. Ya seakan-akan menjadi tamu tak diharapkan. Mereka berteriak, "Oh, selamat jalan Ramadan. Maafkan kami mengabaikanmu kami. Tak memperdulikanmu, kembalilah bersama kami di Ramadan tahun depan." Padahal mereka tak sadari bahwa kematian itu dekat. Tak ada jaminan kita berjumpa Ramadan yang akan datang. Kalaupun kita berjumpa dengannya, tak ada jaminan kita masih sehat dan masih sempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari bahagia. Maka dengan semarak Idul Fitri kita kuatkan kembali tali persaudaraan, kebersamaan kita dalam beragama, apapun paham, aliran dan golongan kita, apapun suku kita. Mari kita saling bergandeng tangan, saling menghormati, saling menyayangi, dan menjadikan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah momentum untuk saling memaafkan satu sama lain. Jangan pernah menunda untuk meminta maaf, karena kita tak tahu apakah besok masih ada waktu untuk kita. Jika ada saudara kita yang pernah kita sakiti, datangi mereka, peluk mereka. Hapus semua kebencian di hati. Jangan biarkan dendam menutup pintu surga bagi kita. Jika orang tua kita masih ada, cium tangan mereka, peluklah mereka erat-erat, tatap wajah mereka dalam-dalam, karena bisa jadi ini terakhir kalinya kita melihat senyum mereka di hari raya. Bisa jadi tahun depan yang kita cium bukan tangan mereka, tapi nisan di atas pusaran mereka. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu adalah dua sosok yang wajib kita muliakan dan kita hormati, serta memperlakukannya laksana seorang raja dan permaisurinya. Begitu besar pengorbanan orang tua. Namun celakalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Terkadang mereka memperlakukan ibunya kayak seorang pembantu yang dengan entengnya tanpa dosa, menyuruh untuk melayani semua kebutuhan, mulai dari mencuci pakaian dan menyiapkan makanan. Terkadang mereka membentak dan marah kepada orang tuanya ketika apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan harapannya. Padahal seharusnya kita membantu meringankan beban hidupnya, meringankan pekerjaannya, bukan malah sebaliknya kita membuat mereka seolah-olah tak henti bekerja. Renungkanlah dikala kita masih dikandung. Renungkanlah dikala kita masih di kandungan mereka, dengan ikhlas merawat kita, membawa kita kemanapun mereka pergi, walaupun dengan beban yang sangat berat. Terlebih lagi ketika hendak melahirkan, kita ibu berjuang antara hidup dan mati untuk bisa melahirkan kita ke dunia ini. Sebelum kita lahir, ibu telah mempersiapkan kebutuhan sebaik mungkin.
terbaik untuk kita. Kemudian setelah kita lahir dengan selamat, kita pun disambut dengan sukacita. Ketika usia kita menginjak dewasa, mereka pun dengan susah payah mencarikan biaya untuk pendidikan kita. Bahkan ia mencarikan sekolah favorit yang bisa membuat kehidupan kita lebih baik dari kehidupan yang sedang mereka jalani saat ini. Bahkan demi anaknya, orang tua rela mengorbankan semua harta bendanya. Dikala kita sakit atau di saat kita membutuhkan biaya untuk melanjutkan sekolah, mereka rela menjual harta benda yang mereka miliki agar anaknya bisa menjadi sukses dan berhasil. Bahkan mereka selalu mengatakan ada meskipun sebenarnya tidak ada, sehingga ia melawan rasa malu pinjam uang sana sini. Bahkan terkadang ia dicaci dan dimaki demi memenuhi kebutuhan kita. Sungguh benar pengorbanan orang tua kita. Sungguh lembut hatinya saat kita membentak hati ibu kita. Dia hanya terdiam dan sabar, namun ia merasakan sakit di hatinya. Di belakang kita ia sedih dan menangis. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada orang tua kita selagi ia masih hidup, terutama ketika ia sudah memasuki usia tua, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qad rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai umur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka qaulan karima, perkataan yang baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di antara cara kita berbuat baik kepada orang tua adalah penuhi kebutuhannya. Buatlah ia tersenyum bahagia dahulu orang tua kita memenuhi kebutuhan kita, walau ia di luar kemampuannya. Meskipun mereka dalam keadaan sakit, ia tetap memaksakan dirinya untuk bekerja. Namun banyak anak di luar sana, setelah ia sukses, ia berusaha membuat orang lain mencukupi kebutuhannya, berusaha membuat orang lain tersenyum, tapi ia biarkan orang tuanya hidup menderita. Perhatikan makanannya. Dahulu ia selalu menyuapi kita suap demi suap dengan hati ikhlas. Ia memberikan makanan terlebih dahulu dan memakan sisa makanan kita. Tetapi ketika ibu sudah tua, di antara anak yang jijik makan bersama dengan orang tuanya, bahkan ia makan terlebih dahulu dan sisa makanan ia suguhkan kepada ibunya. Ketika kita masih bayi, kita menangis dan merengek, ia memeluk kita dengan penuh kasih sayang. Ia mengusap wajah kita dengan lemah lembut. Bahkan di saat kita muntah, di saat kita buang air kecil dan buang air besar, mereka membersihkan kotoran kita tanpa rasa jijik sedikit pun. Perhatikan keadaannya. Di sela kesibukan kita, sempatkan untuk menanyakan kabar orang tua kita. Karena di antara anak yang sibuk menanyakan kabar istri dan anak-anaknya, teman dekatnya, teman kantornya sibuk dengan persiapan reuni, tapi tak pernah sekalipun menanyakan kabar orang tuanya. Hari ini kita lebaran. Di antara anak yang sibuk dengan baju lebarannya, kita sibuk dengan belanja ini dan itu. Tapi pernahkah kita memperhatikan orang tua kita? Jangan sampai kita hanya membelikan baju baru kepada istri dan anak kita, tapi tak mengingat sedikit pun kepada orang tua kita yang tak pernah luput membelikan baju baru di saat lebaran waktu kita masih kecil.
Ingatlah, kesuksesan kita pada hari ini adalah berkat dua orang tua kita. Sebelum kita memulai usaha dan bisnis kita, sebelum kita mengikuti ujian ASN, polisi, tentara, dokter, kita memohon doa dan restu kepada orang tua kita. Mak, Pak, doakan anakku. Saat itu orang tua kita terbangun tengah malam melawan rasa lelah dan kantuknya. Salat tahajud, ia menangis tersungkur berdoa kepada Allah demi kesuksesan anaknya. Maka terbukalah pintu langit, tergoncanglah arsy dengan doa kedua orang tua kita, karena doa orang tua kita termakbul di sisi Allah. Tapi coba kita ingat, setelah kita lulus, setelah kita berhasil, setelah kita bekerja, setelah kita berhasil, kepada siapa gaji dan penghasilan kita peruntukkan? Kita undang sahabat-sahabat kita makan bersama, traktir teman kantor kita. Lantas kemana orang tua kita? Mungkin saat ini kita sedang bahagia jauh dari orang tua kita, tapi pernahkah kita berpikir apakah orang tua kita di kampung juga bahagia? Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, ridallahu fi ridal walidain, suhtillahu fi suhtil walidain. Artinya ridha Allah terletak pada ridho kedua orang tua, sedangkan murkanya terletak berada pada murka keduanya. Hadis At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Orang bijak mengatakan, jangan sampai kita mengejar dunia surga yang jauh, sementara surga yang dekat kita lupakan, yaitu orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika orang tua kita masih hidup, maka berikanlah kasih sayang dan perhatian lebih dari yang pernah kita berikan selama ini. Saat ini mungkin kita sedang menuntut pendidikan di luar daerah, atau kita sedang perantauan yang jauh dari orang tua. Tapi saat kita pulang ke kampung halaman, coba tatap orang tua kita. Rambutnya makin memutih, kulitnya makin berkerut, sinar matanya makin meredup, punggung badannya makin kurus, kondisinya semakin lemah, punggungnya mulai membungkuk. Saat itu seharusnya kita sadar membuat mereka bahagia di hari-hari tuanya. Saat ini mungkin ibu bapak kita masih ada dan masih sehat. Kita masih bisa menemui ibu bapak kita tersayang, ibu kita tersayang, berkumpul bersama, saling berjabat tangan dan meminta maaf. Tapi bisa jadi itu adalah pertemuan terakhir kita. Ingatlah, tak ada yang menjamin bahwa ibu bapak kita akan tetap ada mendampingi kita pada waktu berikutnya. Renungkanlah ketika kita sedang pulang. Renungkanlah ketika kita pulang dan yang kita jumpai adalah sosok yang telah terkujur baku, adalah jasad ibu dan bapak kita, atau bahkan yang kita temui hanyalah batu nisan mereka yang dulu kita duduk bersama-sama dalam suka cita, canda dan tawa. Kita merasakan hangatnya kebersamaan, tapi semua telah tiada. Tak ada lagi suara mereka di meja makan. Kursi kosong dan sepi, tak ada tangan yang bisa kita genggam, tak ada wajah yang menyambut kita dengan senyum ketika datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini hari bahagia, juga menjadi hari penuh dengan air mata bagi kita yang telah kehilangan orang tuanya. Mungkin tahun lalu ia masih berlebaran bersama mereka. Tahun ini ia masih bisa mencium tangan ibunya, ibu bapaknya, masih bisa memeluk mereka, masih bisa melihat wajah mereka. Tapi tahun ini mereka telah pergi kembali kepada Allah. Jika orang tua kita telah tiada, maka mari kita doakan mereka. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah
mengasuhku di waktu kecil. Ya Allah, ampunilah kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami. Kami pernah menyakiti perasaan mereka. Kami pernah membuatnya menangis. Kami pernah mencela masakannya karena tidak enak. Kami pernah membentaknya hingga berlinang air matanya. Bahkan kami pernah memarahi dan memukulnya. Namun ibu kami tetap diam dan sabar. Padahal dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Ibu kami rela berkorban dan hidup menderita demi memenuhi kebutuhan dan permintaan kami, hanya demi membuat kami bahagia. Hadirin, hadirkan wajah ibu bapak kita, sampaikan kepada mereka, "Ma, Pak, kami pernah membuatmu menangis. Padahal dulu segala cara engkau lakukan agar kami tidak menangis, Ma. Pak, engkau pernah sakit, tetapi kami tidak menjengukmu dengan alasan sibuk dengan pekerjaan ini dan itu. Engkau selalu mengatakan, saya tidak apa-apa, Nak. Padahal engkau merendam rindu yang sangat dalam kepada anak-anakmu. Engkau merindukan anakmu, tetapi engkau tidak ungkapkan karena engkau khawatir mengganggu pekerjaan kami. Kami selalu bekerja, kami selalu jalan bersama keluarga kami, menikmati makanan yang enak, yang mahal, tapi kami tak pernah memikirkan engkau, apakah engkau hidup nyaman dan makan yang enak. Pak, kami belum sempat membahagiakanmu. Kami belum sempat membawamu ke Baitullah. Kami tahu itu adalah cita-cita terbesarmu. Aku rindu padamu, senyummu dan rindu nasihatmu, belayanmu. Aku rindu pelukanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada penghujung khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Kami banyak dosa, kami tidak pantas masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah. Tapi kami juga tak sanggup masuk neraka-Mu. Jika tiba saatnya kami kembali kepadamu, ketika tubuh kami sudah terkujur bakaku, terbungkus kain kafan, jangan cabut rahmat-Mu dari kami, ya Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kami kecuali mengharap rahmat-Mu semata. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, sedekah kami, bacaan Al-Quran kami, dan seluruh amal kebaikan kami, serta ampuni segala dosa dan hilap kami. Ya Allah, sampaikan umur kami pada Ramadan tahun depan, namun jika tahun ini adalah Ramadan terakhir kami, jadikan kami hamba yang kembali kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi 'alal ayat wa qarrara ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha fima amara wa tahu amma naha anhu wa hasar. Wa'lamu anna Allah ta'ala sallu 'alan nabiyyi qadiman faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الخلق صاحب الوجه الأنوار. وارض اللهم عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واصلح جميع الولاة المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.